Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcella Nisa Selviana. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, dari kelas SI Prof B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi dan juga contoh soal dari netting dan juga loading dalam mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau IRP. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan terkait dengan netting. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, apa sih yang dimaksud dengan netting? Nah, netting merupakan suatu proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih dari suatu produk atau barang. Nah, netting ini didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Sebelum masuk ke dalam contoh soal dari netting, ada pun beberapa informasi penting yang perlu diketahui. Yang pertama, yaitu kebutuhan kotor untuk setiap periode. Kebutuhan kotor untuk tiap periode merupakan suatu jumlah dari produk akhir yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kebutuhan kotor ini juga dapat disebut dengan permintaan independen. Kemudian yang kedua, yaitu persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan. Nah, adapun persediaan ini menunjukkan jumlah produk akhir yang ada di dalam gudang bahan jadi. Sedangkan rencana penerimaan adalah suatu jumlah produk yang akan dihasilkan pada perencanaan periode sebelumnya. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir yaitu rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Hal ini merupakan suatu jumlah produk yang akan dihasilkan pada perencanaan periode sebelumnya. Nah, berikut merupakan contoh soal yang pertama terkait dengan netting. Dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan yang akan dilakukan pada minggu kedua itu sebesar 20. Kemudian minggu keempat itu sebesar 25, minggu ke-6 sebesar 15, minggu ke-7 sebesar 12, sementara persediaan produk di gudang itu sebesar 23. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ketiga yang akan diterima sebanyak 30 unit, tentukan kebutuhan bersihnya. Nah, berikut merupakan tabel yang akan digunakan untuk menghitung nettingnya. Berdasarkan soal sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa informasi. Yang pertama, yaitu kebutuhan kotor per minggunya, yaitu pada minggu kedua terdapat kebutuhan kotor sebesar 20. Kemudian minggu keempat itu sebesar 25, minggu keenam sebesar 15, minggu ketujuh sebesar 12. Kemudian yang kedua, yaitu persediaan produk di gudang atau di tangan sebesar 23 unit. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu jadwal penerimaan persediaan yang akan diterima di minggu ketiga sebanyak 30 unit. Sehingga hasil nettingnya sebagai berikut. Nah, adapun persediaan produk awal yang kita miliki itu sebanyak 23. Nah, di bulan pertama atau minggu pertama, belum ada kebutuhan kotor. Dan juga jadwal penerimaan persediaannya tidak ada. Sehingga persediaan yang kita miliki di awal itu tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sehingga jumlahnya tetap 23 unit pada persediaan di tangan. Kemudian, pada minggu kedua, terdapat kebutuhan kotor sebanyak 20 unit dengan tidak ada penerimaan persediaan. Sehingga eh, persediaan yang di tangan tadi itu sebanyak 23 itu dikurangi dengan kebutuhan kotor sebanyak 20. Sehingga hasilnya 3 unit. Nah, karena persediaan di tangan itu lebih banyak daripada kebutuhan kotornya, maka sisa dari 3 itu tadi kita masukkan ke persediaan di tangan. Nah, kemudian selanjutnya, eh, pada minggu ketiga terdapat jadwal penerimaan persediaan sebanyak 30. Nah, sehingga persediaan di tangan itu tadi yang tersisa 3 itu ditambah dengan jadwal penerimaan persediaan sebanyak 30. Sehingga persediaan di tangan itu bertambah menjadi 33. Nah, kemudian untuk minggu keempat itu terdapat kebutuhan kotor sebanyak 25 dan jadwal penerimaan persediaan itu tidak ada. Maka persediaan di tangan itu sebanyak 33 tadi ini dikurangi dengan kebutuhan kotor sebanyak 25. Nah, karena persediaan di tangan itu lebih banyak daripada kebutuhan kotornya, maka hasil dari 8 itu tadi menjadi persediaan di tangan. Nah,
Kemudian untuk minggu kelima itu tidak ada kebutuhan kotor dan juga jadwal penerimaan, sehingga stok di persediaan di gudangnya itu tetap 8. Nah, untuk di minggu keenam itu terdapat 15 permintaan kebutuhan kotor, sehingga dari 8 persediaan yang ada di tangan tadi itu dikurangi dengan kebutuhan kotor sebanyak 15 unit ini. Nah, karena kebutuhan kotor itu lebih banyak ketimbang stok persediaan di tangan atau di gudang, maka sisanya sebanyak 7 unit itu akan menjadi kebutuhan bersihnya. Dan persediaan di tangan itu menjadi habis. Nah, selanjutnya untuk di minggu ketujuh terdapat eh, kebutuhan kotor sebanyak 12 unit. Nah, karena sebelumnya persediaan di tangan itu tuh nol atau habis, maka semua kebutuhan kotor sebanyak 12 unit tadi akan menjadi kebutuhan bersihnya juga. Nah, baik. Nah, dari hasil netting tadi, maka akan didapatkan bahwa terdapat kebutuhan bersihnya sebanyak 7 dan juga 12 unit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan safety stock. Nah, sebelumnya, apa sih safety stock itu? Safety stock itu merupakan suatu stok untuk menjaga agar stok itu yang ada di gudang tidak sampai nol atau habis. Nah, dalam soal sebelumnya tadi, apabila dalam soal dimintai safety stock sebanyak 2 unit, maka akan terjadi penambahan sebanyak 2 unit persediaan untuk pengamanan. Nah, sehingga hasil nettingnya adalah sebagai berikut. Nah, pada minggu keenam persediaan di tangan yang awalnya habis atau nol itu ditambah dengan 2 unit stok pengamanan. Serta pada kebutuhan kebersihnya sebanyak 7 unit itu ditambah dengan 2 safety stock, maka hasilnya menjadi 9 unit. Nah, begitu juga untuk minggu ketujuh. Nah, persediaan di tangan yang awalnya habis atau nol itu ditambah dengan 2 unit stok pengamanan. Serta kebutuhan bersihnya sebanyak 12 itu ditambah dengan 2 safety stock, maka hasilnya menjadi 14. Baik, selanjutnya untuk materi kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan loading. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, apa sih yang dimaksud dengan loading? Dan apa itu loading? Baik, loading sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersihnya. Di dalam loading terdapat 4 metode penentuan lotnya, di antaranya yaitu pertama, Fixed Order Quantity atau FOQ, kemudian yang kedua yaitu Economic Order Quantity atau EOQ, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu Lot for Lot atau L4L, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Fixed Period Requirement atau FPR. Kemudian, yang pertama, Fixed Order Quantity atau FOQ. Nah, Fixed Order Quantity atau FOQ ini sangat spesifik untuk menentukan persediaan produk. Biasanya, metode ini digunakan apabila terdapat biaya pemesanan yang tinggi. Nah, besarnya lot yang dapat dilakukan itu berdasarkan sekendak hati, berdasarkan intuisi, dan juga faktor empirik maupun berdasarkan pengalaman. Nah, salah satu ciri dari FOQ adalah besarnya lot yang tetap, tetapi periode pemesanan itu berubah-ubah. Nah, berikut merupakan soal kedua terkait dengan loading menggunakan FOQ. Nah, pada penentuan lot sebesar 180 dilakukan dengan intuisi. Pemesanan akan dilakukan sebesar 180 apabila jumlah kebutuhan bersih untuk beberapa periode yang akan datang mendekati 180. Jika pemesanan 200.000 dan biaya penyimpanan 700.000, tentukan jumlah biaya total yang harus dikeluarkan. Nah, berikut merupakan tabel dari periodenya. Nah, berdasarkan soal sebelumnya, dapat kita ketahui beberapa informasi. Yang pertama, ukuran lot sebesar 180. Kemudian, biaya pemesanannya itu sebesar 200.000. Kemudian, biaya penyimpanannya itu sebesar 700.000. Dan yang
Dan berikut merupakan hasil loadingnya. Pada periode pertama, terdapat kebutuhan bersih sebanyak 20. Kemudian dilakukan pemesanan lot sebesar 180, sehingga persediaannya adalah 180 dikurangi dengan kebutuhan bersihnya, yaitu 20. Dan sisa persediaannya yaitu 160. Nah, kemudian pada periode kedua terdapat kebutuhan bersih sebanyak 50. Nah, dikarenakan persediaan yang tadinya 160, maka 160 tadi dikurangi dengan 50 ini, maka sisa persediaannya yaitu 110. Nah, kemudian di periode ketiga terdapat kebutuhan bersihnya sebanyak 100 unit dan persediaan yang dimiliki yang tadi itu tersisa 110. Sehingga 110 dikurangi dengan 100, maka persediaan yang masih tersisa itu 10 unit. Kemudian pada periode keempat terdapat kebutuhan bersih sebanyak 80. Nah, dikarenakan sisa persediaan yang kita miliki tadi itu 10 dan jumlahnya dikurangi dari jumlah permintaan kebutuhan bersihnya, maka dilakukan pemesanan lagi ukuran lotnya sebanyak 180. Sehingga persediaan sebanyak 10 tadi itu ditambah dengan 180 dan dikurangi dengan kebutuhan bersihnya sebanyak 80. Sehingga hasil persediaannya ialah 110. Nah, untuk di periode kelima tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaan yang dimiliki itu masih tetap 110 dan tidak berubah. Kemudian selanjutnya untuk di periode ke-6 terdapat kebutuhan bersih kembali sebanyak 100. Sehingga persediaan yang tadinya masih 110 ini itu dikurangi dengan kebutuhan bersihnya sebanyak 100, maka hasilnya adalah 10 untuk persediaan. Nah, kemudian pada periode ke-7 terdapat kebutuhan bersihnya sebanyak 40, yang mana sisa persediaan yang kita miliki tadi itu tinggal 10 dan jumlah eh, sisa 10 dan juga jumlah kebutuhan bersihnya itu lebih besar dibandingkan persediaannya. Sehingga kebutuhan bersihnya itu akan dilakukan pemesanan kembali ukuran lotnya. Sehingga persediaan sebanyak 10 tadi ditambah dengan 180 dan dikurang kebutuhan bersih sebanyak 40. Sehingga hasil persediaannya yaitu 150. Nah, selanjutnya pada periode ke-8 terdapat kebutuhan bersih kembali sebanyak 40, sehingga persediaan yang tadinya masih 150 dikurangi dengan kebutuhan bersihnya sebanyak 40, maka hasilnya menjadi 110. Nah, lalu pada periode ke-9 terdapat kebutuhan bersih sebanyak 20 kembali, sehingga persediaan yang tadinya 110 dikurangi dengan kebutuhan bersih sebanyak 20, maka hasilnya menjadi 90. Nah, selanjutnya pada periode ke-10 terdapat kebutuhan bersih sebanyak 50 dengan eh, persediaan yang tadinya 90, maka dikurangi dengan kebutuhan bersih sebanyak 50, maka hasilnya menjadi 40. Kemudian di periode ke-11 itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 70. Nah, dikarenakan sisa persediaan kita miliki tadi itu sebanyak 40, maka jumlahnya akan dikurang dari jumlah permintaan kebutuhan bersihnya. Maka dilakukan kembali pemesanan ukuran lot sebanyak 180. Sehingga persediaan sebanyak 40 tadi, 40 ini ditambah dengan 180 dan dikurangi dengan 70. Sehingga hasilnya menjadi 150. Kemudian di periode yang terakhir atau periode ke-12 itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 30. Sehingga persediaan yang tadinya 150 dikurangi dengan 30. Maka hasilnya menjadi 120. Nah, berdasarkan dari loading yang telah kita lakukan tadi, terdapat total persediaan itu sebanyak 1.170. Nah, untuk mencari total biayanya, yang pertama kita harus mencari biaya pemesanannya, yaitu 4 dikali 200.000 hasilnya 800.000. Kemudian biaya penyimpanannya yaitu 700.000 dikali 1.170, sehingga hasil biaya penyimpanannya yaitu 819 juta. Kemudian totalnya itu menjadi 800.000 ditambah dengan 819 juta, itu hasilnya 819 juta 800.000.
Nah, selanjutnya yaitu Economic Order Quantity atau EOQ. Penentuan lot dengan metode ini mencakup biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Kedua faktor biaya ini saling berbanding terbalik. Dan metode ini dapat digunakan apabila pola permintaan kebutuhan bersifat terus-menerus dan juga tingkat kebutuhan yang konstan. Horizon perencanaan biasanya dalam periode tahunan atau 12 bulan. Untuk ukuran lotnya akan selalu sama dengan periode yang pemesanan yang berbeda. Nah, adapun rumus EOQ yaitu akar dari 2D K per H, di mana D yaitu total kebutuhan bersih dalam satu periode. Untuk K yaitu biaya pemesanan setiap kali pesan, dan juga H yaitu biaya penyimpanan atau unit, atau produk, ataupun periode. Nah, berikut merupakan soal yang ketiga dari loading dengan menggunakan metode EOQ. Total kebutuhan bersih dalam satu tahun sebesar 600 unit, dengan biaya penyimpanan yaitu 3.719 unit per unit, dan biaya pemesanan sebesar 1.500 per pesan. Maka lot yang dapat dihitung yaitu dengan menggunakan rumus LQ tadi, yaitu akar 2 dikali 600 dikali 1.500 dibagi dengan 3.125. Maka hasilnya menjadi 220 unit. Nah, dengan lot sebesar 220, pemesanan akan dilakukan sebesar 220 apabila jumlah kebutuhan bersih untuk beberapa periode yang akan datang mendekati 220. Nah, berikut merupakan tabelnya. Nah, untuk hasil loadingnya adalah sebagai berikut. Pada periode ke-1, itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 20. Kemudian, dilakukan pemesanan lot sebesar 220, sehingga hasil persediaannya menjadi 200. Kemudian, di minggu kedua, itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 50, dan sisa persediaannya itu menjadi 150. Kemudian, pada minggu ketiga atau bulan ketiga, itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 100, sehingga persediaan yang awalnya tadi itu 150 ini dikurangi dengan kebutuhan bersih sebanyak 100, hasilnya menjadi 50. Nah, kemudian untuk di periode keempat atau bulan keempat, itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 80. Nah, karena kebutuhan bersih ini 80 dan lebih dari 50, sehingga dilakukan pemesanan kembali lotnya sebesar 220. Maka ukuran lot tadinya 220 itu ditambah dengan 50 dan dikurangi dengan kebutuhan bersihnya sebanyak 80. Maka hasilnya menjadi 190. Kemudian pada minggu kelima itu tidak ada kebutuhan bersih sehingga persediaannya tetap menjadi 190. Kemudian di minggu keenam itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 100, dan tadinya kebutuhan bersihnya tadi itu eh, ada 100 dan persediaan di tangan itu sebanyak 190, maka itu akan dikurangi. Jadi hasilnya menjadi 90. Kemudian pada periode ketujuh itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 40. Nah, dikarenakan persediaan yang sebelumnya tadi itu 90, itu dikurangi dengan kebutuhan bersih sebanyak 40, sehingga hasilnya menjadi 50. Nah, kemudian di periode ke-8 terdapat kebutuhan bersih kembali sebanyak 40, dengan persediaan yang tadinya 50 itu dikurangi dengan kebutuhan bersih itu sebanyak 40, sehingga hasilnya menjadi 10. Nah, di periode ke-9 itu terdapat 20 kebutuhan bersih. Nah, hal ini lebih besar ketimbang persediaan yang ada di tangan tadi. Itu sebanyak 10. Persediaan yang ada. Nah, sehingga dilakukan pemesanan kembali lotnya sebesar 220. Sehingga 220 ditambah dengan 10 dikurangi dengan 20 hasilnya 210. Kemudian pada minggu ke-10 atau bulan ke-10 itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 50. Nah, dikarenakan persediaan yang tadinya 210 itu dikurangi dengan 50, maka hasilnya menjadi 160. Kemudian di periode ke-11 itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 70. Nah, untuk persediaan yang tadinya 160 itu dikurangi kembali dengan 70, maka hasilnya menjadi 90. Dan di periode ke-12 atau yang terakhir itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 30, maka 90 dikurang 30 hasilnya 60. Nah,
Kemudian yang ketiga, load for load atau L4L. Yang pertama, metode ini digunakan untuk kondisi di mana pola kebutuhan yang berubah-ubah dan tidak teratur. Pada sistem produksi yang mempunyai sifat setup permanen pada proses produksinya. Nah, load for load ini dengan selalu memperhitungkan kembali bila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih, maka diharapkan tidak ada persediaan di gudang, sehingga biaya penyimpanan akan menjadi nol. Dengan demikian, metode ini cocok untuk produk yang mempunyai biaya penyimpanan yang sangat besar. Nah, berikut merupakan soal yang keempat terkait dengan loading dengan menggunakan metode load for load atau L4R. Nah, soal berikut merupakan soal yang sama dengan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, dengan tabel periode yang sama dengan sebelumnya juga. Nah, untuk pemesanan akan selalu sama dengan jumlah kebutuhan untuk meminimalkan persediaan di gudang, sehingga hasil loadingnya itu sebagai berikut. Nah, seperti contoh berikut, pada periode pertama itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 20. Nah, sehingga dikarenakan pemesanan itu akan selalu sama dengan jumlah kebutuhan, maka ukuran lot yang diperlukan itu menjadi 20 karena mengikuti dengan kebutuhan bersihnya. Nah, begitu juga dengan periode kedua, itu ukuran lotnya sebanyak 50 karena mengikuti kebutuhan bersihnya sebanyak 50. Nah, kemudian di minggu ketiga itu 100 dengan ukuran lotnya juga 100. Begitupun seterusnya. Sampai dengan periode yang terakhir atau periode yang ke-12. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metode Fixed Period Requirement atau FPR. Merupakan metode yang membuat pesanan hanya pada periode konstan tertentu saja. Nah, periode pemesanan dilakukan dengan intuisi dengan jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Nah, pada kondisi di mana tidak ada permintaan pada periode pemesanan, pemesanan akan dilakukan atau digeser pada periode berikutnya. Nah, berikut merupakan soal kelima terkait dengan loading dengan menggunakan metode Fixed Period Requirement atau FPR. Nah, adapun tabel yang saya gunakan itu merupakan tabel yang sama dengan soal sebelumnya. Nah, di soal ini diketahui bahwa pemesanan untuk dua periode berdasarkan intuisi. Nah, sehingga lotnya menjadi sebagai berikut. Nah, pada periode pertama itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 20. Nah, di periode kedua juga terdapat kebutuhan bersih sebanyak 50. Nah, dikarenakan pada soal diketahui bahwa dua periode berdasarkan intuisi, maka ukuran lotnya akan dipesan di awal. Sehingga ukuran lotnya menjadi 70. Mengapa 70? Karena di periode kedua itu terdapat 50 dan juga kebutuhan bersih pada periode pertama itu 20. Sehingga 50 ditambah 20 hasilnya 70. Nah, untuk persediaannya, dikarenakan ukuran lotnya lebih besar dibanding kebutuhan bersihnya, maka 70 dikurang 20 hasilnya 50. Nah, kemudian di periode kedua tadi itu terdapat kebutuhan bersihnya 50. Nah, karena ukuran lotnya itu pas dengan kebutuhan bersih dari kedua periode tadi, maka persediaannya pun akan menjadi pas. Sehingga persediaan di periode kedua itu menjadi 0. Nah, untuk periode yang ketiga, itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 100. Dan juga pada periode keempat, itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 80. Nah, dikarenakan 100 ditambah 80 hasilnya 180, maka ukuran lot yang akan dipesan itu sebanyak 180 karena mengikuti dua periode intuisi tadi. Sehingga persediaan yang ada pada periode ketiga itu sebanyak 180 dikurang 100 menjadi 80. Nah, di periode keempat pun sama dengan periode yang kedua, sehingga persediaan yang uh, tadinya pas dengan ukuran lotnya, maka persediaan di bulan keempat atau periode keempat itu menjadi 0. Nah, kemudian di periode kelima itu tidak ada kebutuhan bersih, sehingga persediaannya pun masih sama dengan periode keempat, yaitu 0. Nah, kemudian di periode keenam itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 100. Dan di periode ketujuh pun itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 40. Maka 100 ditambah 40 menjadi 140. Kemudian
Untuk persediaannya, itu ukuran lot itu dikurang dengan kebutuhan bersihnya sebanyak 100, sehingga hasil dari persediaannya itu masih tersisa sebanyak 40. Kemudian di periode ke-7 terdapat kebutuhan bersih sebanyak 40 tadi, sehingga persediaan yang tadinya masih ada sebanyak 40 itu akan habis dipakai di periode ke-7. Kemudian untuk periode ke-8 itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 40 dan ke-9 itu sebanyak 20. Sehingga em, periode ke-8 dan juga ke-9 itu ditambah. Sehingga ukuran lotnya menjadi 60. Nah, dikarenakan ukuran lotnya lebih besar dibanding kebutuhan bersihnya, maka 60 dikurang 40 hasilnya 20. Begitupun di periode ke-9, maka hasil persediaannya itu habis. Kemudian di periode ke-10, itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 50. Dengan periode ke-11 itu sebanyak 70. Sehingga ditambah menjadi ukuran lotnya menjadi 120. Nah, dikarenakan ukuran lotnya lebih besar dibanding kebutuhan bersihnya, maka 120 dikurang 50 hasilnya 70. Nah, di periode ke-11 pun hasilnya akan menjadi 0 karena kebutuhan bersih dan juga persediaannya itu akan habis. Nah, kemudian yang terakhir itu terdapat kebutuhan bersih sebanyak 30 dengan ukuran lot itu juga sebanyak 30 karena itu mengepaskan kebutuhan bersihnya. Jadi, persediaannya akan habis. Baik, sekian materi dan juga contoh soal yang telah saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.